Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Luciana dari SMP 1 Tanah Putih Tanjung Melawan, CGP Angkatan 10 akan melakukan observasi terhadap rekan sejawat. Ini adalah tugas aksi nyata pada modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurahmi Putri, SPD, guru IPA SMP Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu. Oke Bu, sesuai kesepakatan saya semalam tuh saya akan melakukan observasi di kelas Ibu ya Bu ya. Iya. Jadi sebelum saya melakukan observasi, saya melakukan pra observasi dulu ya Bu ya. Mungkin di sini istilahnya saya melakukan pra observasi ini ada menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mungkin pertanyaan itu istilahnya tidak mengikat Ibu, tidak paksaan atau apa, cuma istilahnya menanyakan bagaimana kesiapan Ibu selama observasi ke depannya. Oke Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya kasih ke Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Terima kasih ya Bu ya. Mulai ya Bu ya. Ya. Pertanyaan pertama, saya menanyakan apa tujuan pembelajaran Ibu pas observasi ke depannya Bu? Tujuan pembelajaran saya ketika observasi nantinya, saya ingin siswa itu mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari sel, baik itu sel hewan dan sel tumbuhan. Seperti itu. Berarti nanti pas pembelajaran pas observasi itu tentang bagian-bagian sel ya Bu ya? bagian sel. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, kita lanjut ya Bu ya. Saya mau menanyakan ada pembelajaran yang hendak Ibu capai apa? Mungkin saya ingin mencapai pembelajaran yang saya capai itu mengenai pengetahuan siswa itu Bu, mengenai bagian-bagian sel, membedakannya mana bagian sel hewan, mana sel tumbuhan, seperti itu. Berarti bagian-bagian sel agar siswa dapat Pengetahuannya. mampu untuk menentukan mana bagian sel Bedanya. hewan, apa gitu ya Bu ya. Oke Bu, saya lanjut ya Bu nya, pertanyaan ketiga ya Bu ya. Strategi apa yang akan Ibu persiapkan pas mau pembelajaran untuk observasi ke depan itu Bu? Strategi ataupun yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran itu saya akan menggunakan pendekatan saintifik Bu, yang berdiferensiasi dengan membentuk suatu kelompok pada siswa itu dalam proses pembelajaran nantinya. Berarti nanti Ibu akan menampilkan medianya video Menggunakan gitu ya, saya bentuk kelompok, saya akan tampilkan video, siswa melihat bagian-bagian, baru saya akan memberi soal seperti itu. Gitu. Berarti istilahnya nanti dalam pembelajaran itu Ibu akan membagi-bagi kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya ya Bu ya. Gitu. Baik Ibu, saya lanjut pertanyaan yang keempat ya Bu ya. Jadi media apa yang akan Ibu gunakan itu Bu? Media yang akan saya gunakan yaitu saya akan menggunakan media PowerPoint. Dengan PowerPoint itu ada videonya, lebih menarik. Kalau menurut saya, siswa akan lebih tertarik apabila melihat gambar, video, bersuara daripada kita cerita saja kan Bu. Oh iya, apalagi sama sekarang ya Bu ya, anak kan lebih suka menonton kayak video-video gitu ya Bu ya. Jadi istilahnya dari situ anak bisa memahami bagaimana nanti perbedaan dari sel-sel hewan dan tumbuhan itu ya Bu ya. Dari video yang dia lihat itulah ya Bu ya. Itu rencana saya. Bagus sekali tuh Bu, mudah-mudahan nanti ke depannya istilahnya terlaksana dengan baik lah ya Bu ya. Oke, saya lanjut pertanyaan kelima ya Bu ya. Kapan waktu pelaksanaan observasi bisa kita laksanakan Bu? Kalau menurut rancangan yang sudah saya buat, saya akan masuk tanggal 25 Juli 2024 Bu. Di Juli, minggu depan lah Bu ya? Ya, di kelas 84. Jam keberapa itu Bu? Jam 1, jam 2. Jam ke-1 ke-2. Jam 1 ke-2 ya Bu ya? Itulah tanggal 25 Juli ya Bu. Oke ya Bu ya, mungkin sampai di situ pertanyaan observasi yang saya tanyakan sekarang ini ya Bu ya. Mudah-mudahan harapan kita tercapai, terlaksana, tidak ada hambatan ya Bu ya. Kita bisa melaksanakan observasi dengan lancar pas tanggal 25 besok ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Putri ya. Siap, bro.
Lia Saputra, Afsar, Angel, Azri, Cahayu, Dafa hadir, Alfa, Dwi Anggraini, Fadil, Farel, Ebian, Helmi, Ibrahim, Jihan, Khairul Akbar, Marisa, Miftahul Jannah, Mufti, Endafa, Natasha, Nur Zahira, Olivia, Farian, Sri Aini, Ramadhani, Rinaldi, Sania, Silpi, Sri Wulandari, Yolanda, Noel, Zelika. Satu orang yang alfa ya. Ya. Seperti kita melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Ya. Sebelumnya bertanya dulu. Pagi tadi sholat subuh? Tidak. Nah, jawabannya tidak. Ya. Nah, silakan buka bukunya. Kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada minggu lalu. Berarti anak-anak ibu sudah belajar di rumah pada malam tadi sedikit. Materi kita pada minggu ini yaitu mengenai sejarah sel. Oke, yang belajar sedikit malam tadi ataupun ada yang belajar dan membaca, kasih tangan. Ya, apa yang kamu pelajari Khairul Akbar? Apa yang? Hah? Tentang sel apa yang kamu dapat? Sel itu apa? Hah? Oh ya, sel terbagi menjadi dua katanya. Apa aja? Oke, eukariotik dan prokariotik katanya. Ya, sel ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik ini lagi dibagi menjadi dua, ya, apa saja? Sel pada hewan yaitu mantap pula sini. Ya, berarti anak-anak ibu sudah mempelajari sedikit di rumah mengenai bagian-bagian sel. Sebelum itu, ibu ada pretest ya, ataupun quiz untuk setiap kelompok. Kalian lihat pada buku kalian di halaman 9. Ya, coba dilihat di halaman 9 ada pembagian antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Bagikan dulu ya. Nih. Satu kelompok, nama kelompoknya di bawah dulu. Ya, ini kerja kelompok sebelum memulai. Ya, dan dilihat masing-masing kelompok. Nah, kalian lihat di halaman 9. Nah, perhatikan dulu semuanya. Di sini ibu tugas yang ibu berikan, kalian lihat organel ataupun bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian bedakan
Apabila di bagian organel sel itu ada pada sel prokaryotik, buat checklist. Kalau tidak ada, disilang saja. Kalau misalnya ada di sel hewan, checklist. Kalau ada di sel tumbuhan, checklist. Di mana cara menjawabnya, Bu? Dilihat di halaman 8 dan di halaman 9. Kerjakan itu dulu. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, silakan bekerja. Ya, silakan diskusikan sama temannya. Boleh dilihat. Ya, diskusikan. Coba lihat semua. Coba. Ya, silakan diskusikan sama temannya. Ada nggak bagian-bagian sel ini? Nanti baru kita masuk ke materi. Ya. Kasih waktunya sekitar 10 menit ya. Diskusikan bersama-sama. Ya. Ayo, silahkan dikumpulkan, nanti kita presentasikan. Kita bahas bersama-sama. Ayo kita bahas bersama-sama yuk. Ya, pegang ini bukunya masing-masing kelompok. Pegang dulu masing-masing. Nah, ayo kita lihat aktivitas kerja kita semuanya. Nomor 1 pada bagian organel sel ya. Udah kelompok Zelika ya. Satu kelompok satu orang jawab ya. Kelompok ini, kelompok Angel. Baca. Ya, yang ada pada hanya sel prokaryotik saja yang memiliki membran plasma. Ya, berarti sel prokaryotik dan eukaryotik hewan dan tumbuhan memiliki membran plasma. Ya. Selanjutnya kelompok harian. Baca. Ya, dinding sel ini ada? Di situ yang tak ada? Coba. Hewan dia tidak ada, tumbuhan ada katanya. Coba kita lihat. Ya, di halaman 9. Bisa dilihat. Dia tidak memiliki, pada hewan tidak memiliki dinding. Kelompok Rama. Betul? Ada yang berbeda? Kita lihat lagi di halaman 9. Ya, coba lihat di halaman 9. Pada sel hewan dan sel tumbuhan memiliki nukleus mereka berdua ataupun mereka berdua. Maksud Ibu, kedua sel ini memiliki nukleus. Lihat. Nukleus itu atau sama juga dengan inti sel. Ya, yang ada pada eukaryotik. Kalau pada prokaryotik tidak memiliki. Ya, selanjutnya kelompok Alif, nomor 6. Nomor 5 Alif. 5. Ya. Apa? Tidak ada. Ya. Hewan ada. Nah. Ada.
membedakan nih. Coba cari yang ada di tumbuhan dengan hewan ataupun membedakan. Nanti aku kasih reward. Apa yang membuat perbedaan di sini? Coba. Hah? Coba, tunjuk tangan satu orang yang jawab. Nanti aku kasih reward. Bu, di sel hewan ada ini bu, di tumbuhan tak ada bu. Kita membedakan buah saja dulu. Oh ya, Jerika. Oke. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu yang menyimpulkan, ada yang bisa? Satu orang? Bilang aja. Ada? Ayah. Pak suaranya. Terus? Apa yang sudah didapat dipelajari pada hari ini? Tentang apa aja? Sudah tahu apa yang kalian dapat setelah kita belajar hari ini? Terus? Nah, apa lagi? Oke lah. Dah. Jadi, aku akan menyimpulkan dari semuanya materi kita hari ini ya, kita sudah bisa mengetahui dari sejarah sel itu seperti apa, bagian sejarah sel itu yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan itu, sudah itu pembeda antara sel prokariotik dengan eukariotik, dan pembeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalian dapat melihat membedakan, oh ternyata ada 5 ya, yang perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ini ada di pada tumbuhan dan tidak ada pada sel hewan, yang tadi sudah dijawab oleh masing-masing kelompok. Oke. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada hari ini ya, Ibu anggap selesai. Kita akan melanjutkan pada materi kita pada minggu depan mengenai jaringan. Jadi anak-anak ibu belajarlah di rumah sebelum kita masuk mengenai jaringan, ya. Apa itu jaringan, organ dan sistem organ. Ya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf karena waktu pun sudah istirahat dan berbunyi. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Luciana dari CGP Angkatan 10 Rokan Hilir akan melakukan pasca observasi aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik dengan tema sejawat saya dibersamai oleh pengajar praktek saya. Perkenalkan, saya Nurjana Sporus, pengajar praktik dari Ibu Desi Luciana. Baiklah Ibu, gimana nih kabarnya Ibu berdua? Oh, alhamdulillah Bu. Oke Bu ya, dilanjut sampai Ibu. Oke, assalamualaikum Bu Puput. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Puput? Alhamdulillah baik. Oke Bu Puput, beberapa hari yang lalu kita telah melakukan observasi, dan sebelum observasi kita melakukan pra observasi ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Bagaimana Bu Puput? Apakah siap? Siap. Oke Bu Puput, kita lanjut ya. Dalam pasca observasi ini saya akan menanyai ada beberapa hal pertanyaan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah tujuan dari pembelajaran Puput tercapai pas observasi kemarin itu ya Bu Puput ya. Oke, saya akan menanyakan yang pertama, bagaimana perasaan Puput setelah observasi itu? Alhamdulillah perasaan saya setelah diobservasi oleh teman sejawat sudah merasakan lega karena sudah selesai selama ini kan saya hanya diobservasi oleh kepala sekolah, sekarang di teman sejawat, jadi rasanya itu lega aja gitu Bu. Setelah diobservasi. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga kedepannya kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran agar proses pembelajaran kita lebih bagus ke depannya ya kan Bu.
Oke, selanjutnya apa pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Kalau menurut saya sendiri, karena saya melaksanakannya 90% sudah hampir terlaksana dengan baik. Tapi sebagai teman sejak yang melaksanakan observasi kepada saya tidak tahu. Kalau menurut saya sendiri sudah cukup, 90% sudah lumayan terlaksana. Oh, alhamdulillah. Semalam saya juga menengok pelaksanaan pembelajaran pupur juga sudah bagus nampaknya. Itu nampaknya yang Ibu lakukan modalnya diferensiasi ya Bu ya. Oh iya. Oke Bu, selanjutnya saya mau menanyakan apakah ada kendala saat kegiatan pembelajaran Bu? Seperti yang Ibu lihat kemarin, kan rencana kita saya ingin menampilkan proses pembelajaran, melihat video dan lain sebagainya. Tapi karena pas di observasi kendala kita mati lampu, jadi saya alihkan dengan melihatkan anak-anak di gambar atau tugas yang lainnya gitu. Karena kita mati lampu kemarin ya Bu. Iya, semalam tuh saya juga nengok Ibu memberikan model media pembelajaran salah gambar semalam tuh ya Bu ya. Oke, kalau kendala soal lampu mati mungkin itu bukan kendala kita ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi kendala ya kan Bu. Oke Bu, selanjutnya saya mau menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran Bu? Kompetensi yang ingin saya capai yaitu saya ingin siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran ataupun proses pembelajaran berdiferensiasi, yang kita siswa ini lebih aktif gitu Bu. Yang saya harapkan seperti itu. Tapi bagaimana ya, kendala itu tadi, jadi anak itu berkelompok kurang saya ingin dia bersemangat lagi, seharusnya seperti itu kemarin. Oh, mudah-mudahan kedepannya nanti anak akan lebih giat lagi dalam pelajaran dan kendala-kendala yang dihadapi selama ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya Bu ya. Oke Bu Puput, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu Puput ya. Apa harapan di pembelajaran selanjutnya yang akan Ibu lakukan Bu? Harapan saya itu Bu, saya ingin seperti saya bilang tadi, siswa lebih aktif dalam pembelajaran yang saya ajarkan kepada mereka, dan mereka pun bisa mencari informasi dengan mandiri sendiri. Pihak pembelajaran yang selama ini yang seperti Ibu kita sharing kemarin, pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu. Oke Bu Puput ya. Semoga semua harapan yang Ibu inginkan dan saya pun sebagai guru, harapan Ibu sama harapan saya itu sama sebenarnya, agar menjadi siswa yang aktif ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadikan istilahnya pembelajaran kita diminati siswa dan siswa semangat untuk mengikuti pembelajaran kita.